Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala ala abdihi kitaban ajaba fihi min kulli syai'in hikmatan wa naba. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil khaliqati ajaban wa araba wa azkahum hasaban wa nasaba wa ala alihi wa ashabihi as-sadatin najaba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Hadirin wal hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Dalam kesempatan ini mari senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah sebagai tanda syukur tiang penunggu sami tipak desida Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kepada kita semua tipak tiang penunggu sami niki berbagai macam rupa nikmatnya yang seperti kita katakan terdahulu dalam firman Allah, bila dihitung lamun tak hitung nikmat Allah niki searak lik ragen tiang pelugum sami niscaya ni bau jak bisi tak hitung saking luwekna. Selanjutnya selawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah terlimpahkan tipak junjungan teh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan lantaran selawat niki kelak kita sebagai umatnya akan mendapat syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Hadirin wal hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nikmat Allah itu sangat banyak dan sangat luas yang diberikan, yang dihaturkan kepada kita sebagai hambanya. Oleh karenanya ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada semua hambanya bertingkat-tingkat dan berbeda-beda ya. Ada yang diberikan nikmat rezeki yang begitu luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberikan kekayaan yang begitu melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga yang kurang ya dalam hidupnya. Nah, dalam sebuah ungkapan yang sangat bijak bahwa limpahnya rezeki, banyaknya harta benda, luasnya sawah ladang yang dianugerahkan kepada seorang hamba nike nenten niki sebagai sebuah anugerah kemuliaan ya, bukan semata-mata sebagai kemuliaan tetapi itu adalah ujian. Allah menguji seseorang dengan banyaknya harta, dengan banyaknya sawah ladang, dengan suksesnya dalam bidang usaha seterusnya. Tapi juga Allah memberikan ujian kepada seorang hambanya dengan kepapaan, kemiskinan, keterbatasan, serba kekurangan. Tetapi itu Allah bukan menghinakan mereka. Jadi adanya rezeki yang banyak melimpah bukan dimuliakan, tetapi itu adalah ujian. Tidak diberikan harta yang banyak, diuji juga itu, bukan lantaran dihinakan. Maka sikap seorang hamba sebagai kata kunci ada 3 telu niki ya untuk menghadapi itu semua. Yang pertama syukur, yang kedua sabar, yang ketiga ikhlas.
Bagaimana ya seorang hamba diberikan nikmat berupa kekayaan yang melimpah ruah, apakah dia mampu untuk mensyukuri nikmat itu? Kalau tidak bersyukur berarti tidak lulus dalam ujian yang diberikan oleh Allah berupa kekayaan. Nah, bila seorang hamba diuji dengan kefakiran, ya, apakah dia mensikapinya dengan bagaimana? Kalau dengan sabar berarti dia lulus dalam menempuh ujian tersebut. Kemudian ikhlas, ya, ikhlas menerima, ikhlas melaksanakan semua perintah-perintah Allah tersebut. Hadirin kaum muslimin jamaah subuh rahimakumullah, hari ini tanggal 8 Zulhijjah dikenal dengan hari Tarwiyah. Ya, Tarwiyah. Jemaah tanggal siwa Zulhijjah niki dikenal dengan hari wukuf di Arafah atau hari Arafah. Ia tahun berkumpul jamaah haji lek padang Arafah. Kemudian lek tanggal 10 hari nahar, orang berkurban, ya, disyariatkan kepada umat Islam baik yang berada di tanah suci Mekah maupun di seluruh bumi di dunia ini disunahkan untuk melaksanakan ibadah kurban setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Nah, piran tahun syariatan kurban niki, ya. Nah, disyariatkan kurban nike atau penyembelihan kurban nike suahan te sholat Idul Adha sampai dengan hari ketiga dari hari tasyrik. Piran hari ketiga tasyrik niki, ya, tanggal 13 Zulhijjah dari arah 4 jelu waktuna di untuk berkorban nikah. Tema daripada materi kita itu salat dan kurban sebagai tanda syukur. Nah, artinya begitu banyak nikmat Allah yang diterima, maka hendaklah kita bersyukur. Di antaranya tanda bersyukur itu kita melaksanakan sholat dan berkorban seperti yang terdapat dalam surah Al-Kautsar niki. Baiklah, kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, sebelum kita mulai mari kita sama-sama dulu baca surah Inna A'tainakal Kautsar ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, sadaqallahul azim. Surah Al-Kautsar niki adalah surah sak paling kontek, ya, paling pendek di antara atau dari berapa jumlah surah dalam Al-Qur'an? 114 surah dalam Al-Qur'an. Sak paling belo surah Al-Baqarah, sak paling kontek surah Al-Kautsar. Karenanya Al-Kautsar ini sering dijadikan sebagai surah yang paling favorit. Tahu nih kenapa favorit ibu-ibu niki? Sak paling tedemenan isi kanak bajang amun berjamaah salat gakna bacana, ya, setelah Fatihah inna a'tainakal kautsar. Jelap tentu tutu ini paling favorit, ya. Tapi jangan kita pilih yang ini, ya, karena favorit karena pendeknya, ya. Isinya favorit juga niki, isi kandungan dari Al-Kautsar, ya. Ya, kenapa dia disebut surah paling pendek? Apakah karena dia pirayat luwekna niki? Al-Kautsar niki pirayat. Al-Kautsar niki luwekna, coba hitung dulu pirayat Al-Kautsar niki. Inna a'tainakal kautsar seki
Fasalli li rabbika wanhar 2. Inna syani'aka huwal abtar, berarti arak telu. Iya. Hanya terdiri dari 3 ayat sehingga disebut paling pendek. Ya. Bisa iya, bisa tidak. Lagu arak masih surah salainan yang hanya 3 ayat. Surah lain yang 3 ayat selain Inna A'taina ini, yaitu surah yang terdapat sesudah At-Takatsur. Napi niki sesudah At-Takatsur. Wal asri. Wal asri niki disebut dalam dengan surat Al-Asr, ya, Al-Asr. Wal asri itu ayat pertamanya. Keduanya innal insana lafi khusr, ya. Kemudian ayat ketiganya illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Pada niki. Kemudian surah salainan hanya 3 ayat. Surat Nabi niki salainan. An-Nasr. Sampai ke surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ya, afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Niki napi aran telu masih sama-sama. Lagu sak paling kontek niki surah Al-Kautsar, ya, lebih pendek dari surat Wal Asri dan lebih pendek daripada surah An-Nasr, walaupun hanya sama-sama 3 ayatnya. Timak aja pada ayatnya. Lagu dihitung dari segi kalimatnya, ya, kalimatnya dan hurufnya, ya. Sak paling kecet niki adalah Al-Kautsar. Dia yang paling pendek, napi namanya kalimatnya, dengan napi namanya hurufnya. Kalimat yang disebut dalam bahasa Arab itu sama dengan kata. Kata nike terdiri dari beberapa huruf, itu namanya kata. Lagu amun bahasa Arab namanya kalimat. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia, aku pergi ke sekolah. Pira kata nike, aku pergi ke sekolah. Aku merupakan kata. Pergi merupakan kata. Ke kata. Satu kata. Sekolah sekata, ya, berarti hanya 4 kata. Namun bahasa Arab, ana azhabu ilal madrasah, itu namanya kalimat. Ana satu kalimat. Jadi ana azhabu ilal madrasah tatarakabu min arba'i kalimat, terdiri dari 4 kalimat. Al kalimatul ula ana, al kalimatus tsaniyah azhabu, al kalimatus tsalisah ila, al kalimatur rabi'ah al madrasah. Nah, marah niki contohnya. Itu namanya kalimat kalau dalam bahasa Arab. Nah, li Al-Kautsar niki, ya, disebutkan di sini hanya terdiri dari 10 kata atau 10 kalimat. Coba bisa dihitung, ya. Terus pira hurufnya, ya. Huruf yang ada di Al-Kautsar ini petang desa telu huruf. Petang desa telu arak sih huruf sak double petang desa telu. Amun huruf hijaiyah kan selepuknya 20 belu. Lagu ini terdiri dari 43 huruf. Inna a'taina kal kautsar niki, ya. Ya ampun, teparan paling kontek, ya. Ya. Namun Al-Kautsar, amun Al-Asr misalnya, wal asri ini yelian kalimatnya 14 dan hurufnya 6 desa belu jadi beluan, ya. Al-Asr niki. An-Nasr masih pada telu ayat, ya. Idza ja'a nasrullah itu ya 17 kalimatnya, 7 desa 7 hurufnya, ya. Nah itu, sehingga bila dibandingkan
yang paling pendek dalam Al-Qur'an niki surahnya yaitu surah Al-Kautsar. Ya. Mari kita baca terjemahannya. Inna a'tainakal kautsar. Inna. Dari segi ilmu tajwid, inna ini termasuk gunnah musaddadah. Ngomben tanda baca gunnah musaddadah niki, gunnah musaddadah didengungkan inna. Nenek baca kena inna a'taina, harus berdengung. Inna sepanjang dua harokat ya, inna ya. Kemudian inna a'taina, inna itu matobi'i, terus berdait dengan hamzah di lain kalimat, maka berubah statusnya langan mat tabi'i menjadi mat apa? Mat jaiz mumpasil. Beda cara terbaca mat tabi'i dait mat jaiz mumpasil. Amun mat tabi'i hanya dua harokat inna. Kemudian amun inna a'taina dua atau empat atau lima. Ya, kebanyakan imam membacanya dengan 4 atau 5 harokat sehingga panjang. Inna a'tainakal kautsar. Ya, sama dengan inna anzalna. Ya, dibaca 4 harokat. Itu mad jaiz mumpasil. Ya. Inna a'tainakal kautsar. Inna sesungguhnya kami, a'tainaka ya, a'tainaka ya Muhammad. Jadi domirka itu kembali kepada Muhammad. Siapa Muhammad? Nabi ente ya, Nabi Muhammad. Inna a'tainaka, sesungguhnya aku memberikan kepada engkau. A'ta ya, berarti pada kata a'tainaka nike terdiri dari kalimat sempurna, yaitu terdiri dari fi'il, fa'il dan maf'ul. Ya, fi'il, fa'il dan maf'ul. A'tainaka, sesungguhnya kami telah memberi engkau. Embe fi'ilna adalah a'ta. A'ta nike fi'il madhi atau fi'il mudhari? Fi'il madhi. A'ta. Apa fi'il mudhari'nya? Yu'ti. A'ta yu'ti. Bersambung kencel dhamir muttasil ya, yaitu nahnu. Inna a'taina. Ia jadi fa'il langan a'ta yu'ti a'taina. Be maf'ulna dhamir malik, dhamir ka. Inna a'tainaka, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau. Nah, inna a'tainaka, nah sesungguhnya kami ya memberikan engkau wahai Muhammad. A'ta niki adalah pemberian seseorang, pemberian Allah, pemberian kepada seseorang untuk langsung dimiliki. Ya artin a'ta niki ya, misalnya aku memberikan engkau pulpen, berarti bukan dikasih minjam, tetapi diberikan untuk dimiliki. Nah, ya artin a'ta niki. Inna a'tainaka ya Muhammad, wahai Muhammad, al-kautsar, diberikan dia al-kautsar. Al-kautsar niki sama berasal dari kata katsir, pada artinya katsir. Napi kenan katsir niki lawanannya qalil ya. Katsir artinya luwe atau banyak. Aku telah memberi engkau nikmat yang banyak. Nah, kemudian Nabi kenan al-kautsar niki ada beberapa pandangan tentang al-kautsar dari para ulama. Ma huwa al-kautsar? Al-kautsar huwa nahrun. Huwa nahrun. Nabi kenan nahrun sungai amun kaduha
sa mara anu niki sa beluang ha dada ya, artinya sungai nahrun. Amun nahrun beda, amun kadu ha sa mara setelah jim ne ya, ha sesudah jim itu lain artinya. Amun ha kadu ha suhan jim niki artinya napi, artinya nahar, bun berarti leher belong atau menyembelih ya kena nahar. Amun kadu ha, amun kadu ha artinya ya sungai. Jadi Al-Kautsar itu nahrun, sesuatu sungai. A'tanihi Rabbi azza wa jalla, yang diberikan kepadaku katanya Nabi oleh Tuhanku yang maha azza wa jalla, yang maha mulia agung. Fil jannah, le dalam surga ya. Alaihi khairun katsir ya, dia nanti ya sungai itu akan mempunyai kebaikan yang banyak. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, yang didatangi oleh umatku pada hari kiamat. Nah ini artinya nahar yang artinya Al-Kautsar yang pertama. Nah, dalam tafsir Jalalain ini juga disebutkan Al-Kautsar huwa nahrun fil jannah ya, nahrun fil jannah, sungai yang ada di sorga. Lapan ya, kuku ya, kuku searah le surga. Wa huwa hauduhu, itulah yang menjadi haudnya. Haud itu telaganya. Hu kembali kepada mana domirnya? Hauduhu ay haudu Rasulillah ya, haudun Nabi ya, haudun Nabi. Huwa nahrun fil jannah wa huwa hauduhu taridu alaihi ummatuhu. Nah taridu niki fi'il napi niki taridu, fi'il mudhari. Iku benar pun sebut fi'il mudhari karena ditandai berduin huruf mudhara'ah ya. Taridu didatangi. Fi'il madinya apa? Waroda itu fi'il madi daripada taridu. Waroda yaridu. Nah kemudian ya kumbena pokna baris berduit tak ini taridu, tak sebagai huruf mudhara'ahnya, padahal tak itu menunjukkan untuk anta atau hiya. Anta taridu, huwa yaridu, nahnu naridu, hiya taridu. Nah berarti fa'il makin setiap fi'il harus mencari fa'il. Mana fa'il daripada taridu ini ya, taridu fa'ilnya adalah ummatun, taridu alaihi ummatuhu, ummatu Muhammad. Ya ampun kadu fi'il mudhari yang takdiruhu hiya. Jadi karena ummatun itu muannas, jadi menggunakan taridu. Taridu alaihi ummatuhu, yang didatangi ya atas haud itu, telaga itu, ummatuhu oleh umatnya Nabi Muhammad. Nah ini penafsiran yang pertama daripada haud itu. Arti Al-Kautsar itu adalah telaga yang diberikan sungai atau telaga yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad kelak di sorga. Kemudian yang kedua arti Al-Kautsar, wal kautsaru al khairul katsiru ya. Yang disebut dengan Kautsar itu adalah al khairul katsiru ya, kebaikan yang banyak. Mana dia kebaikan yang banyak nih? Kebaikan yang banyak yang diberikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad, yaitu minan nubuwah, berupa kenabian. Sak kedua wal qur'ani, sak ketelu wasyafaati. Nah jadi itu kebaikan atau nikmat yang banyak yang diberikan oleh Rasulullah oleh Allah kepada Rasulullah kepada Nabi Muhammad, yaitu an-nubuwah,
Nubuah niki artinya kenabian. Muhammad diberi keistimewaan sebagai nabi, berikan kenabian. Saat kedua diberikan Al-Quran sebagai mukjizat yang paling agung, mukjizat paling belik dari yang diberikan Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Nah, saat kedua syafaah wasyafaah wal Qur'ani, ya, maktub kepada nubuwati, minan nubuwati. Jadi nubuwati majrur sengak searah huruf jar, be huruf jarna min, jadi minan nubuwati. Kemudian ada wawu di sini huruf atop menghubungkan. Jadi Al-Qur'ani maktub kepada an-nubuwati. Antara maktub dengan maktub Allah ini harus pada barisna. Ya ampun, terbaca wal Qur'ani, ya, sebagai maktub wal Qur'ani. Wasyafa berarti safaati. Ndek terbaca safaatu atau safaata, tetapi wasyafaati. Minan nubuwati wal Qur'ani wasyafaati. Wanahwaha atau wanahwuha, wanahwiha, maktub masih jag safaati. Jadi ini terbaca, ya, minan nubuwati wal Qur'ani wasyafaati wanahwiha.